Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten. Salam kompeten dulu. Oke, kita ketemu lagi di Kompeten Podcast, sebuah podcast yang dipersembahkan oleh LSP UMY yang seringkali juga disebut dengan LSP P1 UMY karena LSP itu ada P1, P2, dan P3. Betul. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini di podcast kita kedatangan tamu yang super istimewa. Oke, tepuk tangan. Namanya Dr. Filosa Gita Sukmono. Beliau adalah Direktur LSP UMY. Nah, kita kedatangan tamu yang paham benar tentang apa itu LSP UMY. Pertanyaan pertama tentu saja adalah, apa itu LSP UMY? Baik, terima kasih Mas Fajar Junaidi, Dr. Fajar Junaidi pertanyaannya. Jadi LSP UMY ini termasuk kategori LSP P1. LSP yang memang bergerak dalam dunia pendidikan. Artinya yang kita sertifikasi adalah orang-orang yang masih dalam lingkup dunia pendidikan. Jadi statusnya masih harus mahasiswa atau siswa, sehingga tidak boleh kita mensertifikasi orang-orang yang di luar kampus. Seperti itu Mas Jun. Oke, selain LSPP 1, saya itu pernah dengar selintingan gitu, ada lagi P2 dan P3. Ya. Mungkin para pemirsa podcast kita tercinta ini pengen tahu apa itu P2 dan P3, termasuk saya juga. Nah, apa itu Mas Wilo? Baik, jadi ada dalam peraturan BNSP dan kemudian pembagiannya memang ada 3 LSP. LSP P1, LSP P2, dan LSP P3. LSP UMY itu masuk LSP P1. Ada juga LSP P2 yang itu untuk internal perusahaan. Jadi seperti KFC atau yang lain ya, dan merek-merek yang lain yang perusahaan-perusahaan besar itu biasanya mempunyai LSP sendiri yang akan mensertifikasi karyawannya atau calon karyawannya. Dan ada juga LSP P3, yang ini LSP yang memang benar-benar swasta biasanya, dan itu murni untuk mensertifikasi lulusan sarjana atau orang-orang yang mau menambah durasi atau mungkin semacam melanjutkan sertifikat kompetensinya seperti itu. Biasanya seperti asosiasi gitu ya? Betul, dimiliki oleh asosiasi profesi dan lain sebagainya. Iya, jadi kalau misalnya teman-teman besok sudah lulus, bagi yang sudah lulus pengen mengembangkan kompetensinya, mendapatkan pengakuan, rekognisi, teman-teman bisa ikut ujian di LSP P2, jika perusahaannya punya. Betul. Punya P2 atau ke P3, LSP P3 yang itu sifatnya lebih umum. Betul. Termasuk organisasi atau asosiasi profesi gitu. Nah, sebenarnya apa sih latar belakang berdirinya LSP UMY ini? Karena saya dengar selentingan lagi nih, Mas Vilo ini salah satu yang menginisiasi dan gulawentah nek bahasane wong Jawa itu, getih untuk membangun LSP UMY ini. Ya, jadi LSP P1 UMY ini memang sejarahnya panjang. Jadi memang kampus kita itu sudah berinisiasi untuk mendirikan LSP sejak lama. Tapi memang belum dipegang oleh orang-orang yang tepat mungkin waktu itu, dan mungkin kesibukannya juga banyak ketika mengurus itu, sehingga belum berdiri. Kemudian sampailah amanah itu kepada kami, ya saya sebut kami karena waktu itu saya nggak sendirian, karena juga ada Mas Dr. Fajar Junaidi ini yang juga mengawal lahirnya LSP, dan beberapa teman lainnya yang juga tergabung di sana. Kami bahu-membahu tim LSP ini, atau kalau saya sebut sebagai ini ya, volunteer, orang-orang yang ingin bekerja dan ingin menghadirkan LSP untuk kita semua. Dan prosesnya panjang, kita sudah sampai menimba ilmu ke LSP UMM ya. Ceritanya juga heroik waktu itu ya, saya dan Mas Jun sampai pergi ke Malang gitu ya, sampai karena waktu itu belum ada, karena LSP UMM ini belum berdiri secara utuh, jadi secara pendanaan juga belum utuh, sehingga kami ke sana sendiri, dan kemudian ceritanya cukup heroik, kami sampai mandi di SPBU gitu ya, karena datangnya terlalu pagi ya, sehingga ketemu jadwalnya pagi, dan masih banyak cerita-cerita yang cukup membuat kita tersenyum ketika sudah sampai posisi hari ini. Dan prosesnya juga panjang ya, tidak tiba-tiba langsung lahir karena cukup berliku. Kita memakan waktu hampir 2 tahun, kepotong pandemi kemarin juga cukup membuat tidak cepat ya, tapi prosesnya cukup panjang sekali. Bahkan beberapa kampus sampai bertahun-tahun belum berdiri karena memang tidak concern, dan tim kita alhamdulillah di LSP UMY ini memang concern dan
fokus untuk sampai LSPUMB ini mendapatkan lisensi dan siap untuk memberikan sertifikat kompetensi kepada mahasiswa dan mahasiswi UMY. Dan sampai 5 tahun ke depan aman. Jadi LSP kita punya lisensi sampai 5 tahun ke depan seperti itu. Lisensi itu kita dapatkan kemarin pada saat wisuda ya. Betul wisuda sekali. Terakhir tahun 2020 setelah proses 2 tahun. Bayangkan 2 tahun untuk mendapatkan lisensi dari BNSP. Betul. Artinya kalau kita tidak punya lisensi, kita tidak bisa mengeluarkan sertifikat kepada teman-teman mahasiswa yang ikut ujian kompetensi. Begitu Mas Filo ya? Betul. Jadi pentingnya sertifikat kompetensi dan pentingnya kita kemarin mendapatkan lisensi dari BNSP itu seperti itu. Karena logo Garuda itu yang memang kita kejar untuk membekali teman-teman mahasiswa atau calon-calon lulusan kita agar nanti tidak hanya membawa ijazah tetapi membawa sertifikat kompetensi yang nanti bisa kita adu dalam tanda kutip ketika teman-teman semua sudah berhadapan dengan perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan yang memang menginginkan adanya kompetensi-kompetensi yang spesifik untuk calon-calon tenaga kerjanya. Oke, nah ada kata kunci terakhir yaitu kompetensi-kompetensi tadi. Yeah. Jadi teman-teman semua penting bahwasanya memasuki era yang konon katanya revolusi industri 4.0 ini kita harus memiliki kompetensi agar dapat berkompetisi di dunia kerja. Betul. So, nah, sebagai penutup apa pesan Mas Filo pada teman-teman mahasiswa? Baik. Teman-teman mahasiswa selagi masih ada di kampus, perbanyaklah kompetensi-kompetensi yang dimiliki. Yang kiranya itu bisa membantu nanti kita dalam berkompetisi setelah lulus dari kampus. Karena kompetisi di luar kampus itu sangat berat. Artinya kampus di Indonesia ini tidak hanya satu, tidak hanya UMY, tapi ratusan bahkan ribuan kampus. Dan menelurkan alumni-alumni yang juga punya kompetensi, punya daya saing yang luar biasa. Sertifikat kompetensi yang akan nanti diberikan oleh LSP ini salah satu bekal kita, salah satu amunisi kita untuk bersaing di dunia kerja. Minimal teman-teman yang sudah berhasil lolos atau lulus dalam uji kompetensi yang dilaksanakan oleh LSP, minimal sudah satu langkah di depan dibandingkan teman-teman yang kampusnya belum punya LSP dan dia belum memegang sertifikat kompetensi. Jadi segeralah untuk mencari tahu di LSP itu seperti apa, di lspumy.ac.id tentang bagaimana cara pendaftaran, bagaimana kemudian cara mendapatkan sertifikat kompetensi. Jadi seperti itu Mas Jun. Oke, pesan siap. Saya terakhir. Mari teman-teman, kita harus unggul dalam kompetisi di dunia kerja di era revolusi industri 4.0. Mari kita berbahagia semua, kampus kita yang kita cintai, kampus muda mendunia ini sudah punya lembaga sertifikasi profesi atau LSP. Yang itu tidak semua kampus memilikinya. Begitu. Terima kasih kepada Dr. Filo Sagita Sukmono, Direktur LSP UMY, dan juga terima kasih kepada teman-teman semua di LSP UMY, teman-teman manajer di LSP UMY yang sudah banyak membantu Mas Filo, dan juga kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan dukungan luar biasa sehingga kita mendapatkan lisensi dari BNSP. Tentu saja kita harus mengucapkan terima kasih kepada BNSP yang telah memberikan kepercayaan kepada kita dalam bentuk lisensi. Begitu Mas Filo? Betul sekali. Oke, terima kasih sudah menyimak podcast kita tercinta, Sobat Muda Mendunia. Sebagai penutup, mari kita teriakkan salam kompeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.